Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku. Terima kasih udah bersedia untuk menyempatkan diri untuk podcast kita hari ini. Iya, akan saya perkenalkan diri dulu. Pertama ya, saya Hanan Fadila selaku moderator dari kelompok 1 dari Latsar CPNS golongan 3 angkatan 3. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Hikmatullah. Baik. Hikmatullah. Dan kemudian sebelah kiri saya satu lagi ada Hanif Abdillah. Mas Hanif Abdillah. Kemudian di sebelah kanan saya ada Dewi Hastuti. dan sebelah pojok kanan saya ada Gerhana Adilija. Oke, terima kasih teman-teman atas kesediaannya memperkenalkan diri. Oke, sebelum kita mulai podcast hari ini, ada satu video nih teman-teman yang lagi viral banget beberapa bulan terakhir, dan saya tahu sih pasti kalian juga sering menonton video ini berseliweran di TikTok, Instagram, tentang makanan-makanan yang lagi hits. Salah satunya adalah jajanan Korea nih guys. Seperti itu. Nah, seperti apa sih videonya? Mari kita lihat dulu ya. Nah, ini loh guys yang saya bilang jajanan seafood Korea yang lagi hits banget. Bisa dilihat dari sini aja. Emang kalau dilihat sekilas tuh menggugah selera banget ya. Oke, nah setelah teman-teman tadi lihat gimana rame dan hektiknya jajanan-jajanan itu dibeli sama orang-orang sampai ada yang berkerumun gitu. Bertolak belakang banget nih guys sama statement dari Presiden Joko Widodo di salah satu pidatonya beberapa waktu yang lalu. Nah, gimana sih pidatonya? Kita lihat di video selanjutnya. Kementerian Perdagangan harus punya kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional kita. Misalnya dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal, harus terus didorong. Jakarta sampai ke daerah, dorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis, justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser. Mereka nah inilah yang menurut saya statement yang kuat sekali dari Presiden Joko Widodo mengenai penjualan produk dalam negeri. Seperti itu teman-teman. Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Nah, setelah dilihat tadi, dua video yang menurut saya lumayan bertolak belakang ya. Yang pertama tadi ada jajanan viral, jajanan Korea yang masuk dan orang-orang tuh lebih banyak untuk membeli gitu. Nah, sedangkan di video kedua adalah bagaimana Pak Jokowi itu secara tegas mengeluarkan statement yang menurut saya itu lebih kayak menampar kita masing-masing sebagai warga masyarakatnya gitu lah, warga masyarakat Jakarta atau Indonesia yang apalagi setelah melihat video viralnya makanan Korea gitu. Nah, oke. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih terkait dua video tadi. Yang pertama mungkin, setelah lihat video yang pertama tadi, menurut teman-teman nih produk lokal dari Indo yang saat ini masih ngetren atau hits itu apa aja sih yang masih gampang banget dijumpai gitu, yang mudah untuk diakses atau dibeli? Boleh minta tanggapannya? Oke, mungkin Mbak Dewi, silahkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, produk Indonesia yang masih gampang ditemui atau gampang dibeli itu salah satunya ya, seperti yang kayak kita pakai sekarang ini, baju batik. Terus banyak sih sebenarnya kalau bicara soal produk Indonesia itu, mungkin kalau disandingkan dengan makanan-makanan gitu, sebenarnya makanan Indonesia tuh juga masih banyak kok yang eksis, yang ada di sekitar kita, kayak misalkan nasi goreng, terus kayak pecel gitu kan masih banyak juga gitu. Oke. Cuma ya ini sih karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman itu, jadi sekarang di sekitar kita jadi banyak produk kayak makanan-makanan luar yang mulai berdatangan dan mulai muncul di sekitar kita gitu. Karena anak muda zaman sekarang kan nggak lepas dari kata-kata kekinian gitu kan, kayak Ya, betul. pingin hits, pingin ngetren gitu, jadi pengen nyobain makanan baru gitu kan, kayak gitu. Iya, betul. Gimana tanggapannya Mbak Nana? Ya. Terdengar Mbak Nana? Maaf ke Amir sebelumnya. Makasih Mbak kesempatannya sebelumnya. Sama sih seperti Mbak Dewi, sebenarnya di daerah juga banyak produk-produk lokal. Kalau barang pun yang nggak kalah kualitasnya sama produk-produk luar negeri. Seperti di Bandung juga itu banyak produsen tas sepatu kulit, dan ini kualitasnya juga bisa bersaing gitu dengan produk-produk luar negeri. Tapi ya sekarang orang-orang lebih memilih beli produk-produk yang branded gitu. Anak-anak muda yang sekarang lebih suka belanja produk-produk luar negeri yang udah terkenal brandednya gitu. Jadi itu sih yang sebagai tantangan kita sebagai anak muda zaman sekarang untuk tetap mempertahankan produk-produk lokal, mencintai produk-produk lokal gitu. Nah, terkait dengan statementnya Mbak Nana nih tentang banyak banget anak muda yang masih prefer untuk beli produk luar negeri. Nah, kan berarti ada beberapa produk yang memang kalah saing sama produk luar gitu ya, secara tidak langsung seperti itu. Nah, gimana nih tanggapannya Mas Hikmat mengenai tren yang produk kita tuh kalah dari produk luar negeri seperti itu? Baik, terima kasih. Produk kita kalah dari negeri ya. Yang mau sampai misalkan sorot yang di produk makanan ya. Seperti sekarang ya, mungkin dari kita kecil pun juga ya, terbiasa makan seperti fast food, burger, kentang, segala macam. Mungkin karena dari ada sampai sekarang itu pembiasaan dari orang tua masing-masing ya. Jadi kalau kita pengen instan, sikat, belinya yang burger, kentang, ayam goreng, sedangkan jajanan-jajanan sekarang tuh yang dulu-dulu lambat tahun sekarang ke sini mulai berkurang. Dulu kan masih ada selendang maya suka keliling-keliling gitu ya, ini yang produk dari Betawi yang pakai gula gitu ya, ayam warna selendang mayang, kembang tahu, terus yang juga apa tuh yang sudah mulai jarang ya? Nah, yang sudah mulai jarang sekali muncul. Jadi kalau dari saya lihat seperti sih kebiasaan kita waktu kecil lah dari orang tua ya. Jadi pertama memang dengan pengembangan zaman modern, mereka yang bukan tradisional mulai kalah saing ya dengan fast food, dengan jajanan Korea yang tren. Seperti yang tadi video tadi makanan pedas ya. Apalagi orang Indonesia tuh suka banget dengan ciri pedas, jadi pengen nyobain, dan juga kalau sedikit-sedikit viral tuh orang Indonesia jadi gampang penasaran. Ya, gue yang mau aku sorot pertama dari pembiasaan orang tua juga. Dan sekarang apa-apa ingin fast food yang mudah, jadinya seperti kalah saing. Dari saya seperti itu. Oke, benar ya Mas ya, karena ada pembiasaan dari orang tua sejak kecil ya, jadi seperti itu. Oke, nah kita nih sebagai milenial itu kan sekarang suka berwisata ya, dan jadi masih ada kaitan nih dengan kulineran seperti tadi, produk jajanan Korea dengan produk-produk mungkin baju, tas segala macam yang saat ini sedang yang datang dari luar negeri. Nah, menurut Mas Hanif, kita nih sebagai milenial tuh apa sih bentuk bela negaranya dilihat dari mungkin ya sektor wisata, segala macam bentuk yang ada di wisata seperti itu? Iya, baik. Mbak Hanan, makasih atas kesempatannya. Kalau ditanya terkait dengan bentuk bela negara, sebelumnya saya menanggapi dulu ya sama pertanyaannya yang dikasih ke Mas Hikmat tadi.
Saya setuju dengan Mas Hikmat karena kita itu sebenarnya bukan kalah saing soal rasa atau soal apa gitu ya. Karena soal rasa kalau misalnya masalah pedas, banyak juga makanan-makanan Indonesia yang pedas gitu kan. Cuman saya setuju banget dengan perkataannya Mas Hikmat bahwa kita tuh kurang pertama itu dari pengenalan gitu ya. Dari lingkungan keluarga itu kurang dikenali gitu. Kalau untuk yang zaman-zaman dulu mungkin masih banyak yang mengenali makanan-makanan khas Indo gitu ya, khas Indonesia, khas lokal gitu masih banyak. Tapi kalau sekarang itu kurang dikenali gitu karena mereka mengenalnya untuk yang jajanan-jajanan ataupun makanan-makanan yang lagi hit sekarang gitu. Dan kebanyakan memang dari luar gitu. Terus selain kurang pengenalan, kurang juga dari sisi pembiasaan. Benar kata Mas Hikmat tadi, kurang dibiasakan gitu. Rata-rata biasanya itu beli yang fast food, dan kalau fast foodnya pun itu dari luar gitu. Dan yang terakhir itu kurang dari pengakuan gitu ya. Jadi kita itu lebih senang menggunakan ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memang diakui orang lain gitu. Kayak misalnya jajanan yang hits viral itu kan diakui orang lain kan, dia terkenal gitu, wow banget gitu kan. Jadi kita tuh lebih suka kayak gitu. Nah, kalau ditanya tentang apa sih bentuk bela negaranya, ya itu tadi. Bentuk bela negaranya adalah kita harus mulai dari lingkup terkecil, dari keluarga misalnya, ataupun orang tua, itu mulai membiasakan gitu loh, mengenali anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya itu tentang produk-produk lokal yang sudah mulai dilupakan kayak gitu. Terus jadi kita mulai membiasakan, terus mulai mengakui gitu loh bahwa produk kita itu ya nggak kalah saing gitu. Kalau masalah soal rasa, saya rasa nggak bakal kalah saing gitu kayak gitu. Terus kalau misalnya dari sisi sektor wisata itu sama kayak berkenalan juga, cuman kalau saya di situ bentuk bela negaranya lebih ke menjaga sih, menjaga tempat wisata itu sendiri karena kalau saya lihat ya dari contohnya dari daerah saya Lampung itu kan cukup banyak pantai di sana gitu ya. Dari beberapa banyak pantai itu sebenarnya sudah dikenali juga produk-produk lokal. Cuman yang paling agak perlu digarisbawahi itu adalah dari sisi menjaga lingkungannya gitu. Mungkin dari situ bisa kita bentuk bela negaranya, dari situ kita menjaga lingkungan, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan di tempat wisata kayak gitu. Intinya adalah menjaga lingkungan sekitar lah kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak dari saya. Oke. Teman yang bagus sekali dari Mas Hanif. Terima kasih Mas atas jawabannya. Oke, selanjutnya untuk poin terakhir untuk podcast kita hari ini. Nah, berdasarkan masalah tersebut yang tadi sudah dipaparkan ya, seperti kurangnya pembiasaan ya, lebih ke fokus terhadap kurangnya pembiasaan ya, sama pengenalan produk-produk dari kecil seperti itu ya. Nah, berdasarkan masalah tersebut nih, kira-kira ada nggak ya solusi untuk mengatasi hal-hal itu gitu? Gimana tanggapannya Mbak Dewi? Kalau menurut saya ada beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin salah satunya seperti kayak asal saya tuh di Bali kan. Kalau di Bali itu pemerintah daerah Provinsi Bali mulai membiasakan untuk melakukan untuk menerapkan pemakaian baju adat atau baju tradisional Bali untuk ke sekolah atau ke kantor setiap hari tertentu atau di setiap hari perayaan tertentu kayak gitu. Terus mungkin dari sisi individunya itu perlunya kesadaran gitu, seperti tadi yang udah disampaikan teman-teman kayak pembiasaan itu mulai dari keluarga itu sendiri kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Kalau menurut Mbak Nana gimana? Mbak Nana nih asalnya dari mana ya, Mbak? Dari Jogja. Nah, dari Jogja itu. Iya. Saya tahu Jogja itu terkenal dengan wisatanya, Mbak ya. Iya Mbak. Kalau di Jogja sendiri sih untuk makanan-makanan daerah seperti gudeg atau bakpia gitu masih sering ditemui karena memang sebagai salah satu kota tujuan pariwisata dan untuk makanan khasnya memang itu. Jadi kalau di Jogja sering sekali kita temui makanan-makanan itu dan mereka ini mudah ditemui Mbak. Jadi dimanapun kita untuk mendapatkannya itu relatif mudah gitu. Jadi lebih memudahkan orang-orang untuk membelinya dan untuk mengenalnya, oh ini loh makanan daerah dari sini begitu. Dan sudah dikampanyekan oleh pemerintahnya kalau memang ini makanan khas dari daerah Jogja sendiri. Jadi di tempat-tempat wisata dan mereka juga ada di misalnya stasiun gitu. Jadi lebih mudah kalau misalnya orang bawa oleh-oleh ini dari Jogja gitu. Itu sih kalau dari Jogja Mbak. Terus ada ide lain sih untuk lebih mengenalkan makanan-makanan daerah atau produk lokal daerah bisa lewat media sosial mungkin atau bisa juga diadakan pameran-pameran
yang menghadirkan UMKM lokal atau makanan-makanan daerah tradisional di pusat-pusat perbelanjaan mungkin, atau di tempat-tempat yang berkeramaian orang banyak, supaya orang tuh lebih mudah tahu dan lebih mengenal produk-produknya sendiri. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Iya. Ada tanggapan lain mungkin dari Mas Hikmat atau Mas Hanif? Silahkan mungkin untuk Saya boleh ya, silakan. solusinya mungkin ya. Ambil contoh yang di kota metropolitan besar Jakarta ini. Karena banyak udah banyak fast food, jajanan asing yang mulai tren. Ini solusinya bisa datang dari pejabat-pejabat yang ada di pejabat-pejabat pemerintah yang di Jakarta. Misalkan dibikin event-event besar, misalkan dari DKI, atau dari komunitas-komunitas yang mengenalkan jajanan daerah, dikumpulin dari pedagang-pedagang lokal, misalkan yang dari jalan, ayo ikut ini acara hari Minggu, dikumpulin jadi ke satu daerah, satu besar, jadi street tradisional Jakarta, atau dari daerah lain. Jadi gitu, mungkin perannya itu bisa juga dari pejabat-pejabat dulu ya, bisa dari pejabat, masyarakat juga bisa maksudnya, dari komunitas-komunitas yang membentuk suatu acara event ya, event. Jadi promosi-promosi itu dalam bentuk nyata, jadi masyarakat bisa tahu, dan seperti yang tadi Mas Hanif bilang, jadi ada pengakuan, jadi teman-teman jadi tahu jadi gitu. Ya seperti itu. Oke, jadi intinya lebih ke kayak apa ya Mas ya? Tadi bisa diulang poin yang terakhir? Yang terakhir, oh iya, peran-peran itu bisa datang dari yang punya jabatan, misalnya dari gubernur atau dari komunitas masyarakat membentuk event-event tersebut. Jadi lebih ke networking-nya diperluas lagi ya Mas ya? Networking-nya. Ya, apalagi dari pejabat yang apa ya istilahnya memiliki kekuasaan yang tinggi gitu ya Mas. Oke, berarti masih berkaitan dengan statement-nya Mbak Nana tadi ya. Pertama mungkin bisa diviralkan dulu gitu. Lalu kalau sudah viral tuh bisa lebih mudah lagi untuk diperluas gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, baik Mas Hanif, ada tanggapan lain? Iya, sedikit nambahin ya. Tadi kan tentang solusi, gimana sih caranya supaya kita tuh nggak kalah saing gitu. Selain dari yang pengenalan, pembiasaan, terus juga pengakuan, tadi itu sebenarnya kalau kita lihat dari statementnya Pak Jokowi tadi di video tadi, itu kan beliau bilang bahwa benci produk luar negeri gitu ya. Sebenarnya itu bukan aku bisa mengasumsikan bahwa itu bukan berarti Pak Jokowi itu benci produk luar secara benar-benar benci atau kayak gimana. Cuma karena saat ini tuh memang kondisi kita itu agak susah ya kalau mau mengenalkan kembali gitu. Kalau cuma sekedar untuk pengenalan biasa itu agak susah gitu. Makanya kenapa tadi Pak Jokowi bilang perlu ada aksi khusus, aksi tertentu dari yang berwenang untuk benar-benar mengkondisikan gimana sih caranya produk-produk luar itu berada di tempat-tempat yang strategis, atau bisa juga dibatasi produk-produk dalam negeri itu berada di tempat-tempat yang strategis, dan produk-produk luar itu kalau bisa dibatasi dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk untuk menjadi sebuah solusi dari keadaan kita yang sekarang gitu, karena kalau cuma sekedar pengenalan atau kayak gini viral-viral gitu ya, itu mungkin bisa, tapi agak susah gitu untuk bersaingnya. Harus ada aksi nyata dari sisi, benar kata Mas Hikmat tadi, yang berwenang untuk memang menaruh ataupun meletakkan ataupun membatasi produk-produk dari luar negeri tersebut gitu. Sehingga yang ditonjolkan dari kita saat ini itu adalah produk-produk lokal gitu, dan itu memang perlu bantuan dari yang berwenang sih, seperti itu Mbak. Oke. Merangkum dari keempat narasumber kita hari ini, berarti solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah istilahnya seperti kurang bersaingnya produk dalam negeri kita, berarti bisa dari yang pertama tadi pembiasaan dan perkenalan ya. Pembiasaan dan pengenalan produk, kemudian pembatasan produk luar yang masuk, lalu yang terakhir ada diviralkan dan networking pihak yang lebih berwenang gitu ya. Oke, berarti mungkin intinya saya boleh pilih salah satu, itu diviralkan gitu. Jadi kalau misalnya produk luar bisa viral di sini, kenapa kita nggak viral juga gitu ya? Saya ada pernah nonton tentang yang namanya
seorang food vlogger gitu, dia suka banget makan makanan pinggir jalan, dan menurut saya itu sudah salah satu bentuk bela negara yang baik, karena apa ya, dia sengaja mencari tempat-tempat makan yang justru tuh orang tuh nggak tahu gitu. Nah, kita sebagai viewersnya justru malah kayak terkejut sendiri gitu. Wah, bisa ya ada tempat makan yang enak, tapi orang-orang nggak tahu. Karena mungkin itu tadi, balik lagi, kalah saing dengan derasnya arus makanan-makanan viral yang lebih ngetren, seperti contohnya tadi makanan Korea, seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan tanggapannya yang inspiratif sekali untuk hari ini. Semoga podcast bela negara kita yang bertema cintai produk dalam negeri ini mampu memberikan manfaat bagi teman-teman lain yang menonton. Oke, saya selaku moderator kelompok 1 ingin menutup podcast kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Anang, Mas wabarakatuh. Anies. Siang, Terima Mbak Anang. kasih.